Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya akan menanggapi sebuah kejadian yang mungkin sudah kita ketahui sahabat ya, bagaimana seorang TikToker atau selebgram atau YouTuber yang bernama Morteza ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya memang semua kita kaget sahabat. Banyak saya lihat komen-komen di situ ya yang berkata, "Loh kok tumben gitu ya." Orang-orang Kristen kaget juga kok bisa-bisanya gitu ya. Siapa yang lapor gitu ya. Ya memang sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang lapor sahabat ya. Tetapi itulah yang terjadi. Morteza sudah ditersangkakan ya sebagai seorang yang menista agama Kristen. Ya saya jujur sahabat yang terkasih, tidak ada keinginan atau kemauan agar Morteza itu dipenjara. Ya jujur sahabat. Karena memang beliau itu bukanlah seorang pendakwah atau influencer Islam, bukanlah sahabat. Beliau bukanlah seorang pembawa siar agama Islam di TikTok, di Instagram ya, tidak sahabat. Tetapi dia seorang humoris atau kita sebutlah pelawak ya di media sosial. Ya memang saya kaget juga sahabat, kenapa kok bisa dia sebablas itu untuk menghina-hina atau molok-olok agama Kristen. Karena memang setahu saya dia itu toleransi sahabat. Saya lama mengikuti beliau, bahkan banyak video-videonya saya tonton sahabat, dan saya suka tertawa karena lucu-lucu gitu video-videonya, sehingga saya mengikuti dia begitu lama. Itulah sebabnya saya terkejut sekali kenapa kok dia sampai kebablasan seperti itu. Ya, di balik itu juga saya sering melihat ya pertemuan-pertemuan dia sebagai seorang TikToker di komunitasnya. Dia bergaul akrab kok dengan orang-orang Kristen gitu ya. Bahkan banyak penyampaian dan pesan-pesan dia di video dia itu menyampaikan pesan toleransi sahabat. Makanya saya kaget sekali seorang Morteza itu ditangkap gitu. Padahal sahabat ya, ada begitu banyak loh para influencer muslim, para pendakwah agama muslim itu ya bisa dikatakan hampir tiap hari mengolok-olok Tuhan Yesus di dalam channel-channel TikTok mereka, channel-channel YouTube mereka gitu ya. Mereka mengolok-olok seperti ini nih. Diam kau. Saya lebih hebat dari Paulus. Saya lebih hebat dari Paulus. Saya lebih hebat dari Paulus. Diam kau. Kau ya diam. Dan Tuhan di smackdown oleh aku. Ini persoalannya. Yesus membuka pakaiannya dan menunjukkan zakarnya sebesar batang kelapa. Lalu Yesus memasukkan zakarnya ke dalam murid gadis itu. Jadi babi penyembah bangkai. Hei penyembah bangkai, kamu tidak sopan di sini. Kita dari tadi dialog dengan baik. Kenapa Anda kejang-kejang? Hei penyembah bangkai, Hai penyembah bangkai. Mbak Esti di mana? Nanti rungkat lo rumnya lo. Mbak Esti, bisa diturunin nggak orang ini? Mbak Esti, penyembah bangkai, penyembah pelar Yesus. Penyembah pelar Yesus ya. Penyembah pelar Yesus. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu memang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah molok. Diam ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan kok ya. Ini nak gini jadi kalau gini cara dan minum kacamata aja. Mau hujan, lahir dari sini. Lahir jangan enggak sini nih. Itulah sebabnya saya heran juga seorang Morteza ini cepat ya. Tetapi kita harus kasih apresiasi lah buat pihak kepolisian. Ya mungkin ini adalah awal dari perubahan keadilan atas bangsa ini. Bukan hanya minoritas saja yang selalu mengalami penangkapan. Tetapi kita lihatlah bagaimana dengan orang-orang ini. Nah, kita lihat juga nanti Morteza ini apakah hanya sebagai syarat saja ya supaya adalah bandingnya walaupun sedikit kan gitu ya sahabat ya, supaya adalah bukti bahwa mayoritas mengayomi minoritas gitu kan. Karena memang kan beberapa tahun ini kita lihat kan sahabat, hanya non muslim saja yang mengalami penangkapan dan persekusian sahabat. Hanya itu saja yang kita lihat kan, banyak itu ditangkapi kan sahabat. Nah, kita lihatlah bagaimana nanti ke depannya apakah begitu. Nah kalau saya menanggapi begini sahabat ya,
Orang seperti itu harus kita belas kasihani, sahabat. Harus kita kasihi. Jangan membenci dia. Karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajari kita membenci sekalipun mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Kecuali menista atau menghujat Roh Kudus ya. Itu pun kata hamba Tuhan yang pernah saya tanya. Kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus terus menghujat Roh Kudus ya masih diampuni, kata hamba Tuhan yang pernah saya tanyai. Karena dia bukan Kristen. Nah ini kan khusus Kristen kata dia. Kalau Kristen sudah percaya Tuhan lalu menghujat Roh Kudus, nah itu yang tidak bisa diampuni. Itu menurut hamba Tuhan yang saya tanya, sahabat. Ya memang benar juga sih, si Morteja ini kan muslim, sahabat. Saya punya kerinduan, mungkin pernah saya katakan ya. Saya ketika mendengar dia menghujat itu, saya ingin ketemu dengan dia, ingin memberitakan kabar baik agar dia dijamah Tuhan. Saya nggak tahu juga entah apa penyebabnya dia sampai kebablasan seperti itu. Ya menurut beberapa media kan katanya dia kilap, sahabat ya. Nah, kilap dan dia mengakui kesalahannya telah menghujat. Karena kayak saya inilah, kayak banyak juga ya orang-orang yang akhirnya percaya Tuhan Yesus itu kan awal-awalnya dulu adalah penghujat juga, sahabat. Saya pun dulu menghujat, sahabat. Parah sekali hujatan saya kepada salib, kepada Tuhan Yesus. Ngeri, sahabat, menghujat. Mama saya tahu itu. Mama saya ini orangnya agak toleransi sedikit. Nah, saya enggak, sahabat. Saya parah, sahabat. Kalau saya ketemu orang Kristen itu dulu ya, sering saya hujat. Salib yang dia pakai itu saya hujat, sahabat. Saya pikir dulu semua orang Kristen itu pasti begini. Iya. Jadi itulah olok-olokan saya dulu, sahabat. Saya pikir semua Kristen doanya ada begini ya. Jadi sering itu saya olok-olok. Pokoknya saya tahu dia Kristen, saya bikinlah cemooh-cemoohan begini-begini, sahabat. Itu dulu ya. Semoga Tuhan mengampuni saya, sahabat ya. Jadi begitupun saya ditangkap oleh Tuhan. Ya, rumah ibadah orang Kristen pun pernah juga saya ganggu, sahabat. Ya nggak saya bakar lah, nggak saya apa, tapi saya ganggu mereka ibadah gitu. Pernah, saya larang gitu, sahabat. Jangan ibadah-ibadah gitu ya. Nah, pernah saya larang, sahabat. Saya tegur mereka karena ibadah, orang di situ semua Islam. Ibadah rumah mereka di situ. Ya, saya tegur, sahabat. Nah, pernah juga saya melakukan hal seperti itu dulu. Begitupun saya ditangkap oleh Tuhan. Rasul Paulus kurang apa, sahabat? Tetapi ditangkap juga oleh Tuhan. Bapak Saipudin, Bapak Yusuf Roni, Bapak MKC, Effendi Usman, dan banyak saudaraku, orang-orang yang dulunya memang menghujat ya, tetapi akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya, sahabat, Morteja ini ya masih punya kesempatan untuk bisa percaya kepada Tuhan. Yang membuat dia bisa mengenal Tuhan kasih kita, sahabat. Makanya saya tidak ingin membalas atau menghujat, karena kalau kita balas dengan hujatan, dia nanti akan benci kepada Kristen. Ya, karena memang bisa saja, sahabat. Karena ketika sebuah agama itu dikritik terus orangnya ditangkap, belum tentu loh orang itu bisa bertobat, sahabat. Iya, karena bagi orang agama itu kan damai, kasih, baik ya. Nah, kok memenjarakan orang, kok menggerudu orang? Nah, itu membuat kebencian-kebencian nanti akan tambah gitu loh. Dipenjarakan karena agama itu berbeda sekali sakit hatinya ketika dipenjarakan karena hal-hal dunia. Dipenjarakan karena korupsi, karena memperkosa, karena maling gitu. Orangnya sadar, sahabat, pasti sadar. Iya, saya salah gitu ya. Saya merampok, saya salah. Saya jambret, saya salah. Saya dipenjara, dilaporkan. Saya salah. Tetapi karena membahas agama orang, terus dipenjara. Nah, pasti dia otomatis sakit hati terhadap agama yang memenjarakan itu. Akhirnya anak-anaknya, cucu-cucunya, orang tuanya pasti akan bertanya, sahabat, kenapa dia masuk penjara? Dipenjarakan agama A karena agamanya dibahas. Nah, itu kan akan menjadi sebuah cerita turun-menurun dari anak sampai ke cucu bahwa keturunan orang itu pernah dipenjarakan oleh agama A karena agamanya dibahas. Nah, itu, sahabat, berbeda loh, berbeda. Dan bisa jadi pahlawan, sahabat. Orang yang dipenjara karena membahas agama itu bisa jadi pahlawan loh. Itu, saudaraku, hebatnya. Jadi makanya saya katakan, mari kita mengampuni Morteja. Kita memaafkan, kita mengasihi. Bagi saudara yang punya kesempatan ya ada di Medan, ya kunjungilah, doakan dia supaya dia beroleh kasih dari Tuhan. Jangan diajak pindah agama, sahabat, jangan. Biarkan dia Islam, tetapi beritakan kabar baik kepada dia, kasihi dia gitu. Kalau umpamanya dia suatu saat memutuskan pengen percaya Yesus, ya itu urusan dia, sahabat. Tapi bukan dari kita yang ngajak-ngajak. Nggak boleh, saudaraku, ngajak-ngajak orang. Ya beritakan kabar baik, ya boleh. Ya kan boleh loh beritakan kabar baik. Masa nggak boleh, sahabat? Jadi maksudnya kabar buruk baru boleh memberitakan, kan gitu ya? Ya kabar baiknya harus diberitakan lah. Kan macam kabar baik ini, sahabat. Ya beritakanlah kabar baik, kan gitu. Nah, beritakan kabar baik, kabar yang baik-baik tentang kebaikan, tentang keselamatan, tentang kasih ya kepada dia, kan gitu. Oke, sahabat yang terkasih, itulah tanggapan saya
Semoga Moterja menonton video saya ini, dan saya mau katakan saya mengampuni, memaafkan Moterja kalau ada perkataan saya yang salah, pernyataan saya yang salah, saya juga mohon dimaafkan karena saya manusia ya Moterja. Saling memaafkanlah kita, minal aidin wal faizin. Tuhan memberkati. Shalom.